Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh bahagia sekali pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan duduk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita akan menyimak warta kita bersama. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama GP Kris Kelapa Gading. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Hari Kamis ini tanggal 26 Mei kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan mengadakan ibadah dalam bentuk Zoom meeting, akan dimulai jam 10 pagi. Link Zoom meeting akan dibagikan di grup jemaat GP Kris. Dan malamnya ibadah persekutuan doa ditiadakan. Hari Sabtu ada persekutuan remaja jam 17.30 dan persekutuan pemuda pada jam 19. Dan juga untuk persekutuan komisi wanita akan dilakukan setiap hari Jumat minggu pertama. Mari kita juga akan mengajak anak-anak kita untuk sekolah minggu tiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan juga kebaktian umum akan dimulai jam 10.30 melalui YouTube channel. Kami atas nama Majelis Jemaat dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah setia memberi persembahan maupun perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau datang ke hadapan Bapa dalam kerinduan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan kita indah. Kita naikkan pujian, jadikan aku indah.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita nyanyikan pujian sekali. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Suci, 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 suci. Oh,
Ya Tuhan, kami datang dalam kerinduan kami, memandang keindahan-Mu, datang di bawah kaki-Mu ya Tuhan, menghadap Engkau Allah Tritunggal. Kau pimpin setiap kami Bapa, Kau suci, Kau kuduskan setiap kami, biar kami layak datang padamu pada pagi hari ini. Kau persiapkan kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kau jadikan kami hati kami tanah yang subur, yang siap menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini awal pertengahan sampai selesai dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa Tuhan begitu ajaib, anugerahnya dalam kehidupan kita, kasih-Nya bagi kita. Kita menaikkan pujian, ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Ya, perbuatan Tuhan kita sungguh heran, begitu ajaib. Senantiasa Dia pelihara kita, Dia sungguh baik, Dia selalu beserta kita. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Ku tahu Bapa peliharaku.
pihakku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Pada hamba-Nya kami persilakan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami ada hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti atas setiap umat ketebusannya. Bab firman-Mu menyatakan demikian, siang dan malam Tuhan menyertai dan memelihara. Berbicaralah kepada kami sekali lagi, hati kami haus akan firman Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami dan kebenaran-Mu tentang pemeliharaan-Mu atas kami. Berfirmanlah karena hati kami telah siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita melihat dan merenungkan firman Tuhan kita kembali tentang God's providence dan pemeliharaan Allah. Kita sudah melihat 3 minggu berturut-turut tentang tema ini, dimulai dengan apa itu providensia Allah. Kita sudah melihat bahwa providensia Allah adalah Allah yang memelihara, Allah yang menjaga dan menopang kita. Lalu kita menemukan bahwa ada 2 macam providensia Allah. Ada pemeliharaan Tuhan secara umum, tapi ada yang secara khusus. Lalu minggu kedua kita sudah lihat bahwa providensia Allah di dalam penciptaan. Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas manusia ketika Ia ciptakan dunia ini dengan menyediakan 4 hal. Dia menyediakan yang namanya makanan untuk manusia. Dia menyediakan tempat tinggal, yaitu di Eden, Taman Eden. Kemudian dia menyediakan pekerjaan di situ karena disuruh mengusahakan taman itu, dan dia juga menyediakan teman hidup bagi manusia pertama itu. Nah, kita sudah melihat bahwa apa yang sudah kita pelajari bagian kedua itu adalah sebuah pemeliharaan Tuhan di dalam penciptaan. Sekarang kita lihat minggu yang berikutnya atau minggu ketiga yang lalu, kita melihat providensia Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita paling tidak menemukan ada 5 poin kita sudah pelajari. Tuhan memelihara seluruh alam semesta. Tuhan juga memelihara sejarah manusia dan memimpin bangsa-bangsa. Tuhan juga memelihara pilihan pribadi seseorang dan kemungkinan perubahannya. Kemudian kita juga melihat bahwa Tuhan memelihara gereja dan orang-orang percaya. Dan yang kelima kita sudah melihat bahwa Tuhan juga memelihara kita tatkala penderitaan dan kejahatan menimpa kita. Nah, hari ini kita melihat seri yang keempat. Seri yang keempat berbicara khusus tentang providensia Allah, pemeliharaan Allah secara khusus bagi orang-orang percaya. Ya. Karena itu pertanyaannya adalah orang-orang percaya yang seperti apa saja yang dapat mengalami pemeliharaan Allah secara khusus itu. Atau orang-orang Kristen yang seperti apa saja yang dapat mengalami pemeliharaan Allah yang khusus itu. Saya paling tidak akan menyampaikan 2 poin dalam hal ini. Yang pertama, ternyata providensia Allah diberikan hanya untuk orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ini kebenaran yang pertama, bahwa pemeliharaan Allah atau providensia Allah diberikan hanya kepada orang-orang yang taat, yang setia kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita baca Mazmur 23 ayat 1. Ini satu bukti yang sangat kita kenal sekali.
Ini Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat 1, Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan atau memiliki konsep yang salah tentang pemeliharaan Allah. Mereka beranggapan bahwa kalau Tuhan memelihara kita, maka kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, kalau Tuhan sudah pelihara kita, semua pasti lancar, semua pasti beres, semua pasti sembuh, semua pasti sukses dan sebagainya. Tidak ada masalah kalau Tuhan sudah pelihara. Kalau Tuhan sudah pelihara, silakan buat apa saja, lakukan seenaknya saja, seenakmu saja, sebab nanti pasti Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kita. Saudara, apakah konsep ini benar? Apa betul konsep ini diajarkan oleh Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, ternyata realitanya enggak seperti itu. Ya, realitas hidup yang kita alami tidak pernah seperti itu yang kita pikirkan soal pemeliharaan Tuhan itu. Ketika realitas hidup ini tidak beres, misalnya tidak selalu lancar, ya, tidak seperti yang kita pikirkan, tidak selalu sukses, akhirnya yang sering kita salahkan adalah Tuhan, bukan? Tidak selalu hidup kita itu semua beres, semua lancar kok. Walaupun kita sedang dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang kecewa sama Tuhan, karena yang dia pikir sebelumnya kalau di dalam pemeliharaan Tuhan semua beres, semua lancar, semua sukses, pasti sembuh dan sebagainya. Ternyata ketika kita di dalam Tuhan, realitas hidupnya berbeda. Sehingga ketika kita mengalami realitas hidup yang berbeda, maka kita mulai marah sama Tuhan, kita mulai kecewa. Ya, kita mulai menyalahkan Tuhan. Ya, kok Tuhan gak jaga saya sih? Kok Tuhan gak pelihara saya dalam masalah ini? Kenapa Tuhan gak jaga saya ketika saya di dalam persoalan yang berat ini dan sebagainya? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mungkin salah. Ya, karena kita gak mungkin bisa bilang, oh Tuhan salah, Tuhan gak menjaga saya. Itu artinya apakah Tuhan salah? Tidak, saudara-saudara. Sebab Tuhan gak mungkin salah. Yang salah pasti kita. Kitalah yang sering kehilangan posisi kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita seolah-olah tidak menikmati yang namanya pemeliharaan Tuhan. Kitalah yang sering menyeleweng di hadapan Tuhan. Sehingga kita tersesat dan jauh dari Tuhan. Ya, posisi kita mestinya tetap berada dekat dengan Tuhan. Ya, bukan menjauh harusnya. Lihat saja kalau kita belajar dalam Alkitab, kita sering kali digambarkan seperti domba dengan gembala, bukan? Ilustrasi yang Alkitab berikan tentang domba dan gembala ini menarik. Seekor domba tidak boleh jauh dari gembalanya. Ini gambaran yang Alkitab sering berikan kepada kita. Jika ada seekor domba yang menjauh dari gembalanya, saudara-saudara, maka ia berpotensi untuk tersesat dan mengalami masalah yang sangat berat. Kenapa? Karena dia jauh dari gembalanya. Domba yang tersesat, yang kehilangan posisinya di hadapan sang gembala, ia akan kehilangan pemeliharaan gembala dan dia akan mengalami kehilangan penjagaan dari gembalanya. Nah, hal ini sama seperti kehidupan kita secara iman, secara rohani, ya. Bahwa secara rohani kita nggak boleh jauh dari sang gembala agung kita, yaitu Tuhan. Ya, kita sebagai domba nggak boleh tersesat jauh menjauhi Tuhan kita atau gembala kita. Selama kita berada dekat dengan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan menjaga kita, karena kita dombanya dan Dia gembala kita. Siang dan malam Dia pelihara, Dia jaga. Tetapi ketika engkau tidak taat, ketika engkau tidak setia, engkau menjauh dan tersesat di hadapannya, maka engkau akan kehilangan pemeliharaan dari Tuhan. Sederhana sekali gambaran ini, ilustrasi ini. Tetapi makna dan penggambarannya persis seperti yang kita alami di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pemeliharaan Tuhan
secara khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang setia, orang-orang yang taat pasti selalu berada dekat dengan Sang Gembala Agung. Tapi orang yang tidak setia, orang yang tidak taat pasti menjauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan, atau tersesat dalam kehidupan mereka. Nah, ketika engkau masih taat dan setia, engkau ada di sekitar gembalamu, engkau ada dekat dengan Gembala Agungmu, maka engkau akan menikmati pemeliharaannya. Tapi ketika engkau jauh dari Tuhan, engkau tidak akan pernah menikmati pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ketika kalimat ini diucapkan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Posisi Daud waktu itu berada dekat dengan Tuhan. Dia adalah ibaratkan dia adalah dombanya Tuhan yang ada dekat dengan Sang Gembala Agung. Sehingga dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow. Daud pernah terhilang dari Tuhan. Daud pernah tidak setia. Daud pernah tidak taat sama Tuhan. Ya, kita tahu ketika dia jatuh di dalam dosa dengan siapa itu, wanita itu, istri Uria. Nah, ketika dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan pemeliharaan Allah dan jiwanya tertekan luar biasa. Sampai Daud tuh mengalami suatu pergumulan yang sangat berat, bahkan anak yang dilahirkan itu mati. Tapi suatu saat Daud bertobat setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia bertobat, akhirnya dia mendapatkan pemeliharaan Allah kembali. Maka kalau kita mau ibaratkan, Daud pernah tersesat sebagai domba, dia menjauh dari Tuhan. Dan saat itu dia jatuh dalam dosa, dia menjauh. Tapi setelah dia bertobat, dia kembali mendekat kepada Sang Gembala Agung. Dan dia menikmati penggembalaan Tuhan kembali dan pemeliharaannya. Jadi itu sebabnya dia bilang dengan sangat tenang dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan seterusnya dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan ini ditulis oleh Daud ketika dia sebagai domba Tuhan berada dekat dengan Sang Gembala Agung, sehingga dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang sama pada kita. Pemeliharaan Tuhan hanya diberikan kepada orang yang taat dan setia sama Tuhan, orang yang berada dekat dengan Tuhan. Tapi ketika engkau menjauh dari Tuhan, tersesat, jatuh dalam dosa, menjauh dari hadapan Allah, maka pemeliharaan Tuhan tidak kau akan nikmati, tidak bisa kau nikmati, karena engkau sedang jauh. Saudara-saudara, jadi providensia Tuhan itu khusus sekali bagi orang yang khusus pula. Dan orang yang khusus di sini adalah orang yang taat, orang yang setia sama Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah pemeliharaan Allah atau providensia Allah diberikan hanya untuk orang-orang yang mau mengakui kelemahan dan keterbatasannya di hadapan Tuhan. Saya ulangi, pemeliharaan Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang mau mengakui kelemahannya, keterbatasannya di hadapan Tuhan. Ya. Dari mana kita tahu? Saya mau baca dua bagian ayat untuk kita. Ya. Mazmur 72 ayat 12 sampai 14. Demikian. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Lalu Mazmur 116 ayat 6 berkata, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya. Nah, saudara-saudara, ada dua sikap yang salah tentang pemeliharaan Allah.
atau dua sikap atau dua kelompok yang salah dalam meresponi pemeliharaan Tuhan. Yang pertama adalah orang yang merasa kuat sendiri, dia merasa nggak butuh Tuhan, dan dia juga nggak perlu membutuhkan, dan dia juga nggak membutuhkan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mungkin dia merasa dia serba ada, semua dia punya, ya, dia memiliki banyak hal dalam hidupnya, sehingga Tuhan dia nggak rasa butuh, dia nggak perlu Tuhan, ya, dia nggak perlu penjagaan dari Tuhan, karena cukuplah penjagaan yang dia ciptakan sendiri. Ini kelompok yang pertama atau sikap yang pertama. Mereka menganggap bahwa pemeliharaan Tuhan itu hanyalah masalah yang bisa membatasi diri mereka, membuat mereka nggak bebas, sehingga mereka nggak mau diatur Tuhan. Kalau perlu mereka yang atur Tuhan. Nah, ini yang pertama, saudara-saudara, sikap yang salah dalam meresponi pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, ya, sikap yang salah dalam meresponi pemeliharaan Tuhan adalah orang yang betul dia membutuhkan Tuhan, tetapi dia membutuhkan Tuhan untuk memperalat Tuhan, ya. Dia mau jadikan Tuhan seperti bodyguard dia. Dia mau menjadikan Tuhan seperti budak dia. Atau dia mau menjadikan Tuhan seperti tukang suruh dia. Itu sebabnya kelompok ini kalau berdoa, wah dia suruh Tuhan ini, gitu ya. Sehingga apa? Tuhan seperti bodyguardnya, seperti pembantunya atau budaknya, ya. Dia yang tetap tidak mau diatur Tuhan, tapi dia yang mengatur Tuhan. Nah, orang yang bagian kedua ini tidak menghormati Tuhan sama sekali. Mereka justru merendahkan Tuhan dengan menjadikan Tuhan pembantu mereka. Kemudian mereka lah yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur mereka. Nah, saudara-saudara, ini dua sikap, dua kelompok orang yang salah dalam menanggapi, meresponi pemeliharaan Tuhan. Nah, sebenarnya saudara, apa yang diajarkan Alkitab? Yang diajarkan firman Tuhan, Tuhan bukanlah budak kita, Tuhan bukanlah pembantu kita, tapi kitalah budaknya Tuhan. Kitalah yang harus secara taat, ya, mutlak, secara mutlak harus taat kepada Tuhan. Harusnya itu yang terjadi, saudara-saudara. Ketika kita memperlakukan Tuhan dengan salah seperti dua sikap di atas tadi, maka kita kehilangan pemeliharaan Tuhan. Ya, orang yang merasa sanggup hidup sendiri, tidak butuh Tuhan, tidak perlu Tuhan dalam hidupnya, atau mereka yang menjadikan Tuhan, memperalat Tuhan, menjadikan dia budak, Tuhan jadi budak mereka. Ini adalah orang-orang yang tidak butuh pemeliharaan Tuhan, saudara-saudara. Ya, artinya mereka tidak akan pernah menikmati pemeliharaan Tuhan, dan mereka juga tidak pernah bersyukur kalau mereka ada hari ini, itu karena pemeliharaan Tuhan. Nah, kita kembali ke ayat-ayat yang kita baca tadi di situ, ya. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi menarik. Dikatakan begini, bahwa Tuhan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Yang kedua, Tuhan akan sayang kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa mereka. Yang ketiga, Tuhan akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di mata Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir kita lihat, Tuhan akan memelihara orang-orang sederhana dan ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara, apa arti semua ayat ini, saudara? Semua ayat ini menyatakan dan membuktikan atau memperlihatkan kepada kita bahwa orang-orang yang bersedia mengakui kelemahan dan keterbatasannya lah yang boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Hanya orang-orang yang mau mengakui bahwa dia lemah, dia miskin, dia tertindas, dia tidak berdaya. Orang-orang yang mau mengakui demikianlah yang akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Ini arti ayat ini, saudara-saudara. Jadi pemeliharaan Tuhan yang khusus ini hanya diberikan kepada mereka, ya. Mereka yang bagaimana? Mereka yang mau mengakui bahwa mereka lemah di hadapan Tuhan, mereka tidak berdaya di hadapan Tuhan, mereka miskin di hadapan Tuhan, mereka tidak punya penolong di hadapan Tuhan, mereka orang yang tertindas di hadapan Tuhan,
dan mereka yang berteriak minta tolong di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pemeliharaan yang khusus ini tidak akan pernah diberikan kepada orang yang merasa kuat, orang yang merasa mandiri, tidak butuh Tuhan, tidak perlu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang khusus ini juga tidak diberikan kepada mereka yang jauh dari Tuhan, yang hidup tersesat dan bahkan yang tidak mau taat dan setia sama Tuhan, atau mereka yang meninggalkan Tuhan. Karena itu ada satu evaluasi buat kita. Kita ini adalah seperti domba di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaannya, domba seperti apakah kita ini? Apakah kita adalah domba yang taat, yang setia kepada Sang Gembala Agung kita? Atau kita adalah domba yang nakal, domba yang terus mengikuti keinginan hati sendiri, meninggalkan Tuhan dan tersesat di hadapan Tuhan? Apakah kita ini adalah orang-orang yang merasa kuat, yang merasa gak butuh Tuhan, gak perlu Tuhan? Atau kita adalah orang yang butuh Tuhan tetapi hanya menjadikan Tuhan sebagai alat saja, ya, menjadikan Tuhan seperti budak kita saja? Kita itu seperti apa? Kalau semua itu yang kita lakukan saudara, maka kita tidak akan pernah menikmati pemeliharaan Tuhan. Sebab pemeliharaan Tuhan hanya diberikan kepada orang yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan hanya diberikan kepada mereka yang mau mengakui segala kelemahannya, keterbatasannya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu. Sebab ketika kami merenungkan firman ini, pemeliharaan Tuhan yang khusus hanya diberikan kepada mereka yang taat dan setia. Hanya diberikan kepada mereka yang mau mengakui segala kelemahan dan keterbatasannya. Hanya diberikan kepada mereka yang mau kembali bertobat kepada Tuhan. Hari ini kami ditegur oleh firman-Mu. Kami ingin kembali taat dan setia Tuhan. Persoalan selama ini kami sering tidak menikmati pemeliharaan Tuhan. Mungkin karena kami menjauh dari Tuhan. Mungkin karena kami telah meninggalkan Tuhan. Mungkin karena kami telah tersesat di hadapan Tuhan. Kami ingin kembali setia. Kami ingin kembali taat kepada Allah. Begitupun juga Tuhan, perkara kami tidak menikmati pemeliharaan Tuhan selama ini, mungkin karena kami menganggap diri kami kuat. Kami tidak merasa butuh Tuhan dan tidak perlu Tuhan. Atau kami perlu Tuhan, kami menjadikan Tuhan hanya sebagai budak, sebagai tukang turu saja, atau sebagai pembantu, atau kami hanya memperalat Tuhan sebagai bodyguard kami saja. Tuhan, ampuni kami. Sebab pemeliharaan-Mu hanya diberikan kepada mereka yang bertobat, yang rela mengakui segala kelemahan dan keterbatasannya. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu apapun pergumulan mereka hari ini. Pelihara mereka karena mereka taat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan hamba-Nya dan keluarga. Sebagai respon kita atas firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Kita katakan, Bapakku memelihara.
bapakkan Tuhanku, di raya tak dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingat, Bapa surgawi memeliharaku, umat di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya, sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di raya tak dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingat, Bapa surgawi memeliharaku. Musik saja. Walaupun jalanku jadi gelap, Juru Selamatku tak pernah lelah, dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di raya tak dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingat, Bapa surgawi memeliharaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika
Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan dengan baik dan benar. Biarlah Allah Sang Pemelihara terus menuntun dan memimpin setiap hidup kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan selalu